Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur bagi Allah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua termasuk golongan umat Nabi yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki puasa hari ketujuh. Bagaimana Anda sekalian puasanya? Masih full ya sampai hari ketujuh ini? Semoga puasa kita diberi kemudahan, diberi kelancaran sampai 30 hari nanti hingga kita berjumpa dengan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Sore hari ini Bu Husnul akan menemani Ananda sekalian untuk belajar hal baru. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita akan belajar mengetahui apa saja sih keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam Quran Surah Toha ayat 114 yang artinya adalah, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, itu merupakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Baik, jadi Anda sekalian, kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Kenapa kita harus senantiasa belajar hal baru? Kenapa kita harus sekolah? Nah, sebetulnya kewajiban kita untuk menuntut ilmu itu sudah tertuang dalam sabda Rasulullah yang bunyinya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, dari sabda Rasulullah tersebut sudah jelas bahwasanya menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban dari kita sebagai kaum muslimin ya. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, maksudnya dari buayan sampai ke liang lahat adalah menuntut ilmu itu dari lahir, dari bayi sampai kita meninggal nanti. Jadi maksud dari hadis tersebut adalah bahwasanya menuntut ilmu itu maknanya sangat luas Ananda sekalian. Jadi menuntut ilmu itu tidak terbatas ketika kita sedang berada di sekolah saja atau ketika kita sedang berada dalam lembaga pendidikan. Menuntut ilmu atau belajar hal baru bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja, dan tidak terbatas juga pada usia. Jadi semuanya bisa menuntut ilmu, semuanya bisa belajar asalkan ada kemauan dari dirinya untuk belajar. Nah, jadi apa saja sih keutamaan orang yang menuntut ilmu? Jadi keutamaan yang pertama adalah, ada yang tahu keutamaan orang menuntut ilmu yang pertama? Oke, keutamaan yang pertama orang menuntut ilmu adalah dimudahkan jalan menuju surga. Masya Allah. Tentunya kita semua saat ini sedang dalam perjalanan menuntut ilmu ya. Nah, keutamaan yang pertama adalah dimudahkan jalan menuju surga. Tentunya ini merupakan cita-cita dari semua orang agar bisa masuk surga ya. Nah, dalam suatu hadis diriwayatkan, siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Nah, itu hadis yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu, yaitu dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian keutamaan menuntut ilmu yang berikutnya adalah ditinggikan derajatnya. Dalam suatu hadis diriwayatkan, Allah meninggikan derajat dari orang-orang yang beriman, dan Allah juga meninggikan derajat dari orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi Masya Allah ya, kita sebagai orang-orang yang sedang berjalan dalam perjalanan menuntut ilmu itu Allah tinggikan derajatnya. Kemudian keutamaan orang yang menuntut ilmu yang ketiga adalah selamat dunia dan akhirat. Maksudnya selamat dunia dan akhirat itu bagaimana? Jadi perlu Anda ketahui bahwasanya salah satu amalan yang tidak terputus ketika kita meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, itu kita tidak terputus walaupun kita
sudah meninggal dunia nanti. Apabila kita pernah menyampaikan ilmu kepada orang lain dan ilmu itu terus bermanfaat, amalannya akan terus mengalir kepada kita. Jadi selain ilmu itu bermanfaat di dunia, ilmu itu juga akan bermanfaat di akhirat kelak nanti. Di dunia manfaatnya apa ketika kita mencari ilmu atau belajar hal baru? Manfaatnya kita akan bisa menjadi orang yang lebih baik, kemudian menjalankan hidup kita dengan lebih baik. Jadi kita tahu apa saja yang boleh kita lakukan dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sudah mengetahui ilmunya, ketika kita sudah mengetahui batasannya, apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi Masya Allah ya, keutamaan orang menuntut ilmu tadi, dimudahkan jalannya menuju surga, kemudian ditinggikan derajatnya, dan selamat dunia dan akhirat. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita senantiasa bisa belajar hal baru di mana saja dan kapan saja. Tetapi ada tetapinya nih, digaris bawahi bahwasanya tidak semua hal baru yang kita temui itu baik untuk kita. Jadi ketika kita menemukan suatu hal baru, kita perlu menilai dulu apakah ini lebih banyak manfaatnya, apakah lebih banyak mandorotnya. Jadi kita perlu menilai, memilah mana yang perlu kita ikuti dan mana yang tidak. Jadi kan sekarang zaman sudah semakin maju, mungkin Ananda semua juga di rumah sering bermain sosial media. Nah, itu kita harus sama-sama berhati-hati, harus sama-sama cermat menggunakan sosial media. Jadi tidak semua yang ada di sosial media itu harus kita ikuti, atau tidak semua tren yang sedang booming di sosial media itu harus kita ikuti. Jadi Bu Nul tegaskan sekali lagi, tidak semua hal baru yang kita temukan itu baik untuk kita terapkan atau memiliki ilmu yang bermanfaat yang bisa menimbulkan kebiasaan baik dalam hidup kita ya. Jadi Ananda sekalian, berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media ya. Jadi tidak semua yang Ananda lihat itu harus diikuti. Jadi harus cermat, harus bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bu Husnul sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.